Saudara-saudara, berjumpa kembali di dalam pemuritan hari Kamis. Kita melanjutkan pembahasan kita dari minggu-minggu yang lalu. Pertanyaan kepada diri sendiri, mengapa aku ini Kristen? Apakah ini merupakan keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan? Dan kalau ada orang yang bertanya, terutama orang luar, orang-orang yang belum percaya, apakah saya bisa mempertanggungjawabkan pilihan keputusan saya ini sebagai seorang pribadi yang dewasa, yang tahu untung rugi, yang mengerti memilih sendiri jalan buat hidupnya. Untuk sesi ini kita akan lebih menyoroti Alkitab. Kita akan lebih mempertanyakan Alkitab. Kalau kita klaim selalu dan kita sudah sering dengar para pengkhotbah, pemimpin-pemimpin rohani bilang Alkitab adalah buku kebenaran yang mutlak, yang tidak terbantahkan atau apalah, pokoknya paling benar di antara semua buku agama yang lain. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu? Ya. Mari kita lihat sedikit dari apa yang saya himpun, dengar, kemudian sedikit cari sendiri. Ini saya presentasikan atau saya hadirkan, saya sampaikan kepada saudara-saudara. Selain tentu saja saudara-saudara bisa mencari sendiri dari internet, segala macam sekarang bisa dilihat dari situ, tentu dengan minta Roh Allah yang hidup pencipta kita itu menuntun kita kepada kebenaran, sehingga kita betul-betul pencarian kita akan berujung kepada keyakinan benar. Ini yang saya percayai memang benar. Kalau saya mengatakan Yesus satu-satunya jalan karena Alkitab mengatakan begitu, itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa kita paling tidak dengan alasan-alasan yang menunjang, alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyatakan bahwa itu memang kebenaran dan demikian adanya. Langsung saja ke slide yang saya sudah siapkan. Mengapa aku Kristen? Subjudulnya adalah bisakah Alkitab dipercaya sebagai kebenaran mutlak? Lalu di sini saya sedikit memberikan poin-poin tentang perbandingan kitab-kitab suci agama. Saya ambil 3, itu dari agama Buddha, namanya Tripitaka kitabnya, kemudian dari Islam yaitu Quran, dan dari Alkitab. 3 ini kita akan bandingkan sedikit, hanya 1-2 poin dari hal-hal itu dari masing-masing kitab suci ini. Nah, Tripitaka isinya adalah kumpulan ajaran Buddha Gautama yang hidup sekitar 550 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus Kristus lahir itu dianggap sebagai tahun 0. Sebelum itu, jadi memang Buddha itu ada sebelum Yesus. 550 sekitar itu, 550 tahun sebelum Yesus itu si Gautama itu lahir duluan. Kemudian dia katanya mendapat pencerahan dan dia mengeluarkan ajaran-ajaran yang bermoral tinggi dan sebagainya. Lalu ajaran-ajaran itu jadi Gautama yang kemudian bergelar Buddha, artinya Buddha adalah artinya orang yang mendapat pencerahan. Jadi nama aslinya adalah Gautama. Jadi dia itu bukan Tuhan, dia tidak pernah disembah sebagai Tuhan, tidak. Karena konsep Tuhan konsep Allah dalam agama Buddha tidak sama seperti kita. Mereka tidak mempercayai ada seorang pribadi Allah yang berupa pribadi, gitu. Tapi lebih ke alam semesta, energi seperti itu. Nah, jadi Gautama sendiri tidak pernah menulis kitabnya. Hanya waktu dia berujar, dia ini
Ya, hampir sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah menulis Alkitab. Dia cuma ngomong kemudian orang lain yang mencatat. Ya. Pendiri agama-agama kurang yang tiga ini yang kita soroti untuk sore ini semuanya begitu. Jadi Gautama mengeluarkan ajaran-ajaran lalu diturunkan secara lisan oleh para pengikutnya selama beberapa generasi. Hampir 500 tahun itu diturunkan secara lisan. Kemudian baru ditulis dan dibukukan oleh para biksu level tinggi, yaitu yang sudah mendapat pencerahan istilahnya, yang level tinggi lah. Tidak tahu, mungkin hampir sama seperti Buddha, dianggapnya begitu. Hampir mencapai Buddha mungkin ya. Saya tidak terlalu mengerti, tapi ditulis dan dibukukan oleh para biksu level tinggi itu tahun 29 sampai 17 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi Buddha itu 550 tahun sebelum Masehi, lalu makin mendekati 0 Masehi, itu tahun ke antara 29 sampai 17. Jadi berapa tahun itu ya? 12 tahun, 12 tahunan itu ditulis, dibukukan, istilahnya dikompilasi ya, kalau tidak salah, dijadikan buku oleh para biksu itu, yang level tinggi itu, oleh perintah seorang raja di Sri Lanka. Jadi rupanya buku Tripitaka ini lahirnya, terciptanya di Sri Lanka. Nah, ini tentang Buddha. Lalu Quran. Quran adalah katanya kumpulan kata-kata wahyu Allah yang turun diberi kepada nabi mereka, yaitu Muhammad, dengan perantaraan malaikat Jibril. Katanya dia ada di sebuah gua, lalu itu mulai datang. Wahyu pertama itu didapat tahun 609 sesudah Masehi. Jadi kalau tadi Buddha itu sebelum Yesus hampir 600 tahun. Lalu Yesus, lalu datanglah Muhammad juga kurang lebih 600 tahun setelah Yesus lahir. Jadi dari sekitar tahun 609 Muhammad mendapatkan pewahyuan pertama itu, dan dia terus mendapatkan pewahyuan berikut sampai tahun 632 di hari wafatnya dia, di tahun wafatnya dia. Lalu setelah itu segera, tidak makan waktu lama seperti Buddha hampir 500 tahun lalu baru dibukukan, ini segera ditulis oleh para teman dan pengikutnya, ditulis dan dibukukan dalam masa hidupnya. Jadi sebelum Muhammad meninggal, wafat pun ini sudah mulai ditulis, dikumpulkan oleh para teman dan pengikut yang hafal atau yang berusaha mengingat-ingat kata-katanya. Jadi ada bagian-bagian yang mereka kurang terlalu yakin, tapi ya seingatnya begitu, seingatnya itu dicatat. Nah, seperti itu. Itu tentang buku kitab-kitab suci mereka. Kemudian Alkitab, bagaimana Alkitab itu? Alkitab itu sebenarnya isinya apa? Kalau tadi dua-dua sama, kumpulan ajaran dari Gautama dan juga dari Muhammad. Apa kata Alkitab tentang Alkitab? Alkitab ini buku yang fungsinya apa, isinya apa? Keluaran pasal 17 ayat 14. Ini semua sumber saya harus sebutkan. Ini terutama saya dapatkan dari video yang baru-baru saja saya lihat, saya tonton dari seorang yang bernama Tim Mackie, dan itu yang saya ambil sarinya dan saya cantumkan juga dengan beberapa campuran dari video-video lain. Keluaran pasal 17 ayat 14. Ini adalah setelah orang Israel berperang melawan Amalek. Saudara yang sebagian besar mungkin sudah tahu ceritanya, waktu itu Yosua berperang dengan Amalek, tapi Musa di atas gunung dia harus angkat tangan begini, kalau dia turun tangan Yosua kalah, waktu dia naik tangan Yosua menang. Ya itu. Lalu setelah peperangan itu dimenangkan, ayat 14 Tuhan bilang,
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi di sini ditulis, tulislah peristiwa ini di dalam sebuah buku, begitu. Jadi saya tulis di sini, Alkitab adalah jurnal, catatan peristiwa dan catatan perbuatan Allah untuk diceritakan ke orang lain dan ke generasi selanjutnya. Ini fungsi pertama Alkitab yang ditulis di sini. Lalu kedua diambil dari Keluaran pasal 24 ayat 3 dan 4. Di situ lagi ada petunjuk tentang Alkitab ini, apa isinya dan fungsinya apa. Keluaran pasal 24 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Sampai situ. Jadi judulnya adalah, di judulnya pasal 24 itu, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi di sini tampak suatu perjanjian. Allah yang sudah melakukan perbuatan besar, memberi mereka kemenangan atas perang itu, Amalek, dan juga yang terutama adalah meloloskan mereka dari Mesir, tanah perbudakan itu yang tidak mungkin lolos mereka kalau bukan benar-benar suatu energi tangan supranatural dari alam lain, istilahnya itu yang menolong mereka begitu. Itu dicatat, perang Amalek dicatat, kemudian yang lain, peristiwa lain dicatat lagi, peristiwa lain dicatat. Dan setelah itu Allah ini ingin mengikat perjanjian dengan umat yang dia sudah bebaskan ini. Dia bilang, aku ingin mengikat perjanjian dengan kamu, begini-beginilah hukumnya yang mengikat kita berdua, pihak Allah dan pihak umat. Lalu umat itu menjawab, oke, kami akan lakukan. Jadi seperti Allah menawari suatu dokumen perjanjian dengan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, lalu sama-sama tanda tangan begitu. Jadi Alkitab isinya itu. Isinya adalah pertama tadi saya ulang, jurnal catatan peristiwa seperti catatan harian, catatan perjalanan. Saudara mungkin beberapa punya catatan harian masing-masing. Saya juga punya jurnal sendiri. Saya selalu mendisiplin diri sebisanya, mencatat saya hari ini baca ayat apa, dapat apa, atau mengalami peristiwa apa, lalu saya merasa dapat hikmah apa dari situ, Tuhan bicara apa, Tuhan sedang mengajar saya apa, Tuhan sedang suruh apa, dan seterusnya. Itu. Jadi Alkitab seperti itu, sangat manusiawi gitu, sangat manusiawi. Ini catatan sehari-hari, ya bukan sehari-hari lengkap, tapi momen-momen yang sangat menentukan itu dicatat supaya tidak lupa, supaya ingat dan supaya bisa diteruskan ke orang lain atau ke generasi selanjutnya. Dan kedua, dia berisi dokumen perjanjian yang mengikat, dan mengikat artinya harus ditaati, perlu ditaati oleh kedua belah pihak, sehingga ikatan hubungan dan hubungan itu terus berjalan dan bisa bertahan sampai seterusnya, sampai waktu yang lama. Seperti dalam pernikahan, ada komitmen di situ. Dokumen itu dicatat supaya ingat, dan dari dua ini kira-kira berkembanglah semua yang lain tentang Alkitab. Kalau ada itu nabi-nabi yang gembal-gembol dan mengingatkan, itu adalah tujuannya untuk mengembalikan Israel waktu itu untuk ingat dan tetap berpegang dan berkomitmen setia pada perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan Tuhan di zaman nenek moyang mereka, begitu kan. Itu, tapi semua cerita yang lain berkembangnya kira-kira
garis besarnya ya dari dua ini. Jadi catatan peristiwa perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya dan dalam mendidik umatnya, dan dokumen perjanjian itu, dan juga kemudian berkembang jadi hukum Taurat. Jadi Alkitab bukan terutama soal peraturan, tetapi lebih ke suatu cerita itu yang di dalamnya tercakup cerita tentang pengikatan perjanjian Allah dan manusia, dan di dalamnya lalu berkembanglah hukum itu. Tapi hukum itu sendiri bukan segala-galanya tentang Alkitab. Ya, Alkitab ini lebih ke suatu cerita. Begitu. Nah, dari sini yang mengenai peristiwa kita akan lihat lebih detail mungkin nanti, dan yang berikutnya. Catatan peristiwa inilah yang sering bikin masalah karena sering dibilang orang ini mustahil, ini dongeng gitu ya. Disitulah Alkitab sangat sangat sering diserang orang. Buku-buku agama lain tidak ada hal seperti itu, sehingga tidak memberi celah orang menyerang bagian-bagian itu, karena memang tidak ada peristiwanya begini terjadi lalu wah mana mungkin peristiwa begitu. Itu sejauh yang saya cari seselama ini ya, tidak ada hal itu gitu. Yang lain cuma berisi kumpulan ajaran dan semuanya tentang moral yang baik ya tidak perlu dibantah banyak begitu loh soal hal-hal seperti itu. Tapi Alkitab karena dia membuka diri untuk diserang katakanlah, karena dia menceritakan suatu peristiwa ini dan dari situ itulah membuka pintu lebar untuk diserang bahwa kamu bohong, ini kamu berarti sangat bodoh kalau percaya itu semua adalah kebenaran. Itu semua benar-benar dongeng, ada laut bisa terbelah, ada orang ditelan ikan 3 hari, seperti itu. Nah, itu saudara bedanya Alkitab dengan secara sepintas kita lihat bedanya Alkitab dengan buku kitab suci agama yang lain. Nah, tapi sekarang kita mau lebih jauh bicara secara kulit luar ya, pendahuluan dulu, permukaan dulu tentang keunikan Alkitab. Sudah saya singgung sedikit barusan. Satu, dia bercampur terpilin menjadi satu dengan sejarah kehidupan manusia. Yang barusan saya singgung. Peristiwa-peristiwa sejarah itu disebutlah di situ, maka bangsa Israel berkemah di tempat ini, di kota ini, di dekat laut ini, lalu ada perang di kota ini. Itu semua nama kota itu disebut-sebut, kira-kira tahun-tahunnya pun itu bisa diruntut. Ini buku yang bercampur dengan sejarah. Walaupun ini bukan buku sejarah. Dia buku tentang perbuatan Tuhan yang masuk ke dalam sejarah manusia. Sehingga mau tidak mau ada tanggal-tanggal, ada tempat-tempat, ada nama-nama orang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di satu waktu tertentu, di tempat tertentu, oleh orang tertentu, dan itu terjadi. Dan berarti sangat bukan bersinggungan, saling berpotongan gitu, saling berpaut ya dengan sejarah dunia ini, sejarah kehidupan manusia ini. Dan saudara, kerennya ya, makin ke belakang makin orang menggali, makin orang menemukan banyak penggalian arkeologi, lalu di bawah lapisan tanah keberapa waktu dibongkar digali, loh ternyata ada sebuah kota gitu ya, lalu dicocok-cocokkan apa, semua kembalinya ke Alkitab bahwa loh ternyata benar ya, jadi semua yang mereka bilang ini bohong, ini kota-kota, semua nama kota, nama tempat, nama orang di sini, itu semua bisa dilacak kebenarannya benar-benar terjadi. Dan buku agama lain tidak ada yang sekompleks dan serumit ini, dan terbuka seperti menantang dunia untuk diuji, dan waktu diuji kebenarannya semakin nyata gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, sebagai bagian, ini juga bersangkutan dengan nomor 1,
sebagai bagian dari sejarah, Alkitab bisa ditelusuri dan dibuktikan benar tidaknya dengan penggalian-penggalian dan penemuan-penemuan dokumen tua. Penggalian-penggalian atau penemuan-penemuan dokumen tua. Contoh, ya ada penemuan-penemuan yang membuktikan teori evolusi itu sangat lemah dan tidak benar. Itu saya ingin bagikan itu kepada saudara nanti di sesi berikutnya di minggu depan. Teori evolusi mengarang cerita begini-begini, tapi kemudian waktu ada penggalian-penggalian yang menyatakan sebenarnya bertolak belakang dan bisa membantah bahwa teorimu itu tidak benar. Kalau teorimu benar, kenapa ini begini gitu? Nah, itu ada beberapa, ya 1-2 hal akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara tentang bukti-bukti yang melawan teori evolusi itu. Ya seperti itu. Jadi Alkitab membuka diri untuk diuji dan dia selalu ternyata benar. Sampai saat ini itulah yang terjadi. 3. Alkitab mencakup segala zaman. Dari penciptaan atau yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, sudah menjadi sejarah. Kan tadi itu pencatatan peristiwa gitu kan. Berarti sudah terjadi lalu dicatat. Dari zaman itu yang sudah terjadi, yang sudah lewat sampai besok-besok yang belum terjadi, sampai ke hari terakhir dunia, bahkan sedikit mengintip sesudah dunia berakhir ada apa. Yang belum terjadi itu adalah hal yang belum terjadi dan itu berupa ramalan atau istilah Alkitabnya nubuatan. Contoh, ini saya berusaha kasih contoh di beberapa nomor yang bisa diberi contoh. Contoh nubuatan Daniel pasal 8. Kita lihat dulu itu, ada 2 contoh di sini. Daniel pasal 8 ini sangat menakjubkan para peneliti Alkitab. Peneliti Alkitab tuh bisa orang Kristen, bisa bukan Kristen, saudara. Jadi banyak orang yang bukan Kristen pun meneliti Alkitab karena kepingin membuktikan dia salah. Sedangkan peneliti yang Kristen meneliti Alkitab untuk makin meninggikan Tuhan, untuk makin menyatakan bahwa Tuhan itu benar gitu. Jadi dengan 2 motivasi yang bertolak belakang, berkebalikan, mereka sama-sama meneliti Alkitab. Daniel pasal 8 ini salah satunya yang sangat menakjubkan sebenarnya. Ini judulnya adalah domba jantan dan kambing jantan. Daniel ini diberi penglihatan oleh Tuhan tentang kerajaan-kerajaan dari zaman waktu itu. Daniel hidup di zaman Raja Babel, dia tawanan dari Israel yang dibawa ke Babel. Dia hidup di situ melayani Raja Babel sampai Babelnya tumbang diganti oleh kerajaan yang baru yaitu Persia. Daniel melayani di 2 kerajaan itu sebagai petinggi negara, petinggi kerajaan. Tapi dia diberi Tuhan melihat dari Babel, Persia dan seterusnya sampai ke akhir zaman. Daniel pasal 8 kita tidak perlu baca ini, yang dia lihat apa saja tentang semua pergantian kerajaan-kerajaan itu. Kita baca ayat 4, mulai ayat 4, saudara. Aku melihat domba jantan itu menunduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan diri dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai 1 tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya itu yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya dan untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu,
Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan 4 mata angin dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, dan seterusnya, saudara, ini sebenarnya penglihatan tentang kita tidak usah bahas, dan saya juga belum belajar lebih banyak tentang ini. Ini adalah gimana Daniel melihat setelah Babel, lalu ada timbul dua kambing dan domba itu adalah kerajaan Media Persia. Lalu ternyata salah satu lebih kuat. Tadi itu ada cerita dia nanduk 2 itu, lalu satunya nanduk satunya, sehingga ini muncul lebih kuat. Tapi kemudian setelah ini lebih kuat, ada satu lagi kambing dari barat itu dengan begitu secepat kilat seperti tidak menginjak tanah kakinya. Nah, itu saudara, kalau saudara suka sejarah, itu menggambarkan orang Yunani yang namanya Alexander Agung. Itu diakui oleh ahli sejarah, Kristen atau bukan Kristen. Setelah Alexander Agung itu nanti ceritanya begitu panjang. Lalu timbullah Romawi. Romawi di situ ada 4 jenderalnya, ya saya tidak baca dan saya juga tidak terlalu mempersiapkan ini. 4 jenderalnya itu pokoknya waktu sejarah itu kemudian terjadi dan jenderal-jenderal Romawi itu bermunculan, itu lalu orang membaca ini, loh kok mirip sekali, begitu sangat bisa dicocokkan begitu loh antara nubuatan penglihatan yang dilihat Daniel ini dan kejadian yang sebenarnya yang terjadi lama sekali sesudahnya, mungkin melewati beberapa ratus tahun. Itu sampai orang-orang yang tidak percaya sama Alkitab, mereka bilang ini sangat mungkin kitab Daniel ini ditulis pada zaman Romawi. Dia bilang begitu. Saking tidak percayanya bahwa beberapa ratus tahun sebelum Romawi dan semua 4 jenderal itu muncul dan akhirnya satunya berserak ke utara ke selatan, itu sebelum itu terjadi ternyata ini sudah dinubuatkan dan sangat tepat sampai detail seperti itu gitu. Itu mereka tidak terima dan akhirnya mereka bilang ini kayaknya ditulis pada zaman Romawi, padahal ini ditulis beratus tahun sebelum Romawi datang. Seperti itu tentang bagaimana Alkitab itu mencakup segala zaman dan buku lain tidak seperti itu. Karena buku lain isinya cuma kumpulan ajaran, bukan menyatakan Tuhan yang berkuasa atas sejarah manusia yang ikut terlibat dalam segala jatuh dan bangunnya bangsa-bangsa. Dan satu lagi contoh nubuat penyalipan di Mazmur pasal 22. Ini juga sangat luar biasa. Mazmur pasal 22, kita baca mulai ayat 2, saya akan lompat-lompat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sebenarnya perkataan Yesus disalib. Tapi Daud di sini, Daud yang mengucapkannya, tapi itu adalah nubuatan karena dia seperti diberi penglihatan tentang seorang yang sangat menderita di penghukuman yang namanya salib. Waktu itu salib belum ada. Tidak pernah terpikir oleh manusia ada hukuman sekejam itu. Jadi hukuman salib itu kira-kira itu kan tercipta waktu Romawi. Romawi itu jaraknya dari penulisan Mazmur ini kalau tidak salah 400 tahun mungkin ya. 400 tahun itu baru Romawi muncul dan disitulah mereka menemukan penghukuman yang kejam yang namanya salib di situ. Nah, di sini tidak ada orang kepikir bahwa orang ada hukuman yang seperti itu. Tapi ini yang dia lihat dan ayat ke-17 saja, satu saja. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi ini adalah penglihatan yang aneh, penggambaran yang aneh karena di zaman itu belum, yaitu yang seperti tadi saya katakan, belum ada penghukuman salib yang memaku tangan dan kaki orang. Tapi Daud melihat ada seorang yang begitu menderita yang tangan kakinya dipaku, ditusuk begitu.
Lah, hal-hal seperti ini terjadi atau penglihatan ini dia dapatkan beberapa ratus tahun sebelum hal itu sungguh-sungguh terwujud begitu. Hal-hal seperti ini yang ajaib di dalam Alkitab, dan nubuatan itu semuanya semakin ke belakang semakin tergenapi semua satu persatu, dan tidak ada yang tidak digenapi. Nah, kita lanjutkan nomor 4, keunikan dari Alkitab. Alkitab adalah kitab ilahi sekaligus manusiawi. Unsur keilahian dan kemanusiawiannya tidak pernah dimaksudkan untuk terpisah. Karena Allah memang selalu bermaksud kerjasama dengan manusia. Jadi keunikan Alkitab dia hanya menyatakan diri sebagai dinafasi Allah, ya, dinafasi atau diinspirasi. Tapi dia tidak menyatakan diri sebagai buku yang ditulis oleh Allah, buku yang ilahi, buku yang supranatural yang datang jatuh dari langit dan sebagainya. Memang bukan dimaksudkan seperti itu. Ini buku yang ditulis oleh manusia-manusia biasa dengan kejadian-kejadiannya sangat terlibat dalam kehidupan manusia normal biasa, tetapi juga campur tangan ilahinya sangat nyata. Jadi memang ini terkait dengan nomor 1 tadi, sejarah kehidupan manusia yang normal, semanusianya manusiawinya, ya pokoknya unsur manusiawinya itu kelihatan dan unsur ilahinya juga sama-sama kelihatan. Si orang yang saya comot ini penjelasannya ini bilang gini, seharusnya kita malah curiga kalau Alkitab ini dibilang turun dari langit, begitu, turun dari langit atau sangat ilahi, dan orang-orang waktu menulis Alkitab dia dalam keadaan tidak sadar karena dipenuhi Roh Kudus dan tulis-tulis begini-begini, itu malah harusnya kita curiga, dia bilang, karena ya tidak ada yang bisa membuktikan hal itu. Seperti kitab-kitab suci lain ini bagaimana membuktikannya bahwa ini benar tidak benar. Tapi Alkitab dia mencantumkan apa yang bisa dibuktikan, dan semua yang bisa dibuktikan memang sudah memang terbukti gitu pada akhirnya. Jadi misalnya juga waktu Nabi bicara, kita lihat perkataan-perkataan nabi-nabi. Seringnya mereka bilang, Tuhan berkata, akulah, seolah-olah dia benar-benar mewakili Tuhan. Tuhan bilang, akulah. Tapi itu juga bercampur dengan emosinya sendiri. Waktu dia habis menerima penglihatan tuh dia mungkin meraung-raung, dia menangis. Kalau kita baca tentang nubuat penglihatan, tentang nasib bangsa Israel nanti harus dihancurkan, ditawan. Habis gitu dia akan terus mengeluh sendiri kepada Tuhan, berasal dari manusiawinya, emosinya, rasa tertekannya. Tuhan kenapa begini, dan segala protesnya, segala macam-macam. Dua itu akan selalu kelihatan di Alkitab dari awal sampai akhir. Dan itulah keunikan Alkitab yang tidak pernah mengklaim dirinya jatuh dari langit sebagai buku yang ilahi, memang ilahi, tapi ilahi dan manusiawi bersama-sama, dan memang tidak dimaksudkan untuk memisahkan dua unsur itu. Lanjut, Alkitab juga jujur dalam segala perbedaan terjemahannya. Saudara, kita punya Alkitab banyak terjemahan. Di HP saya aja ada, saya download dua versi bahasa Inggris. Lalu saya punya buku bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris juga saya punya 2. Selain itu ada macam-macam, mungkin puluhan, tidak tahu ratusan, atau pokoknya versi-versi Alkitab terjemahan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Kata-katanya ya beda-beda, bisa beda-beda. Lah, lalu orang jadi menuduh ini kan beda-beda, ini beda-beda. Ini Alkitab ini dipalsu, sudah banyak dipalsu. Itu juga tuduhan yang kita mungkin pernah dengar, tapi itu sudah umum ya terdengar bahwa Alkitab ini palsu, dokumen palsu, gitu. Nah, itu ada ceritanya sendiri. Mengapa itu bisa terjemahannya itu bisa beda ini, beda ini, beda ini? Ya,
Antara lain yang saya bisa tangkap sampai saat ini, antara lain karena bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu memang agak terbuka sama penafsiran begitu. Misalnya kata shalom dalam bahasa Ibrani itu artinya di Indonesia kan artinya damai sejahtera. Secara umum diterima itu damai sejahtera. Tapi sebenarnya di dalam damai sejahtera itu bukan hanya damai tidak perang begitu. Tapi damai sejahtera itu di dalamnya tercakup semua selengkapnya, sepenuhnya, seutuhnya, semua keadaan yang seperti surga begitu. Tidak sakit, kesehatan, juga kecukupan nafkah sehari-hari, juga bebas dari ketakutan, bebas dari tekanan. Semua itu tercakup dalam satu kata yaitu shalom. Nah, waktu itu kata itu mau diterjemahkan, nah itulah yang agak sulit. Kata yang banyak dipakai memang damai sejahtera, tapi mungkin ada terjemahan lain yang lebih menyoroti ke aspek yang lain. Nah, seperti itu kira-kiranya saja. Mengapa sampai ada terjemahan beda-beda. Nah, dan itu semua, perbedaan itu semua dibuka. Jadi kalau Alkitab saya yang bahasa Inggris saya tidak bawa, itu di bawahnya kalau ada satu kalimat ya di dalam Alkitab itu satu kalimat terus ada tanda untuk melihat ke catatan kaki. Di situ kadang-kadang kalau itu ada terjemahan yang berbeda, terjemahan yang beda itu dicantumkan di catatan kaki. Menurut terjemahan ini artinya ini begitu. Itu yang beda dengan yang ada di Alkitab Alkitab saya itu. Jadi hal itu memang dibukakan gitu. Dan itu dibukakan apa adanya. Ini ada contoh gambar. Saya akan ya ini contoh gambar. Jadi bagian atas itu teks Alkitabnya, bagian bawahnya itu semua perbedaan terjemahan versi yang berbeda-beda. Itu semua ada di situ. Jadi kalau orang tertarik untuk mempelajarinya, kalau dia sarjana Alkitab, dia akan mungkin dia anggap itu penting dan dia akan cari semua perbedaan itu dan artinya apa dan sebagainya. Tetapi satu hal yang penting, perbedaan itu kadang-kadang artinya bisa beda. Dan karena itulah Alkitab sering dituduh palsu. Tapi intinya satu berita dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dari terjemahan versi apapun. Satu berita, satu saja intinya. Allah turun jadi manusia bernama Yesus, hidup di dunia beberapa tahun, disalib, mati, dikuburkan 3 hari, 3 malam, bangkit, naik ke surga. Itu saja, itunya tidak pernah berubah. Itu saja yang punya kuasa untuk menyelamatkan dan itu terlindungi dari zaman ke zaman, tidak pernah dari terjemahan apapun itu tidak pernah hal itu digoyang. Yang lainnya boleh berbeda, ting-tung, kecil-kecil di sini situ, tapi yang intinya inilah yang dari terjemahan apapun ini tidak pernah ada perbedaan. Doktrin dasarnya tentang Yesus itu Allah yang sangat mendasar itu sekali. Itu tetap seperti itu terpelihara sekian ribu tahun. Nah, lalu juga selain perbedaan terjemahan, ini nomor 6. Kita lihat Alkitab juga jujur dalam segala perbedaan detail peristiwa. Karena ada unsur manusiawinya. Yang tadi kita sebut di nomor berapa itu? Nomor 4. Contoh, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat di 4 Injil. Kalau saudara tahu ceritanya, itu kan detail-detailnya itu beda-beda gitu. Yang satunya bilang ada sekian wanita ke kubur waktu hari masih gelap. Satunya bilang waktu hari sudah terang. Satunya bilang ada 1 malaikat, satunya bilang ada 2. Loh ini bagaimana? Ini lalu dipertentangkan. Ini perbedaan-perbedaan ini lalu dia bilang ini kan tidak benar, satu sama lain tidak klop, pelin-pelan apa dan sebagainya. Tapi saudara, saudara ingat minggu lalu saya bagikan cerita dari seorang yang namanya James Warner Wallace, yaitu seorang detektif yang sangat
sudah berkecimpung pekerjaan sehari-harinya seorang detektif dan dia berkecimpung bergulat dengan saksi-saksi mata dari suatu peristiwa. Waktu dia baca Alkitab untuk pertama kali, dia lihat, loh ini kok seperti catatan saksi-saksi mata. Nah, lalu dia cocok-cocokkan, dia gabung-gabungkan, dan dia ini sangat manusiawi, sangat logis, sangat sangat real begitu. Ini bukan dongeng, malah karena dia sudah berkecimpung dengan pekerjaan sebagai orang yang mengumpulkan keterangan dari saksi mata. Dia akan selalu bilang keterangan saksi mata itu selalu beda. Tapi menyorot peristiwa intinya itu sama gitu loh. Peristiwa ini sama, peristiwanya ini pasti akan sama, itu yang konsisten dalam setiap saksi mata, walaupun dari dia mandangnya sedikit berbeda dari sini, dari mungkin dalam suatu kecelakaan si orang ini melihat sopirnya bagaimana, si orang ini melihat keadaan kendaraannya, atau satunya melihat korbannya, atau satunya melihat ada polisinya datang jam berapa dan sebagainya. Itu akan sedikit-sedikit beda-beda. Kalau itu semua itu sama plek, nah itu yang patut dicurigai. Itu berarti ada konspirasi atau sekongkelan gitu. Justru karena Alkitab adalah buku yang sangat manusiawi dan sangat nyata, justru jujur, karena jujur dengan kemanusiaan, makanya ada perbedaan-perbedaan itu yang sangat wajar, sangat manusiawi. Tapi satu hal yang selalu benar, apapun dari sisi manapun, dari malaikatnya jumlahnya 2 atau 1 atau perempuannya ada berapa orang dan bagaimanapun, itu satu yang semua sama, yaitu kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Entah mau lihat bagaimana, mau lihat dari waktu itu sudah terang apa masih gelap atau apa, kubur itu kosong. Intinya begitu. Itu yang sama dan itu yang tidak terbantahkan, dan sampai sekarang sangat memaksa orang, kalau kamu memang jujur, mau jujur dalam pencarian kebenaran, mau tidak mau kamu harus percaya bahwa Yesus bangkit, karena tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Tapi kalau dengan segala bukti yang ini kamu masih membantah, itu berarti kamu memang cuma kepingin membantah saja, kan? Tidak kepingin mempercayai adanya kebenaran ini, begitu. Ya. Saya tutup dengan beberapa komentar, 2 komentar dari orang-orang yang berpengalaman membaca Alkitab dan diubahkan oleh Alkitab. Dari Derek Prince. Ini Derek Prince, kalau saudara suka baca buku, dia banyak menulis buku dan beberapa bukunya ada di perpustakaan. Derek Prince menyatakan begini, Alkitab adalah satu-satunya buku yang kalau kita baca, dia akan balik membaca kita, begitu. Jadi pertama kali Derek Prince itu membaca Alkitab dengan hati tidak percaya, karena dia juga ingin membuktikan Alkitab itu salah atau bagaimana. Dia baca, setelah beberapa lama dia malah merasa kayaknya aku yang lebih daripada aku menyoroti Alkitab ini yang lebih menyoroti hidupku. Dia merasa begitu, dan dari situ dia merasa diubahkan oleh Alkitab. Alkitab bukan bukunya, tapi kata-kata kehidup. Kata-kata di dalamnya adalah kata-kata Allah yang punya kuasa untuk mengubahkan seseorang. Satu lagi, Loren Cunningham, yaitu pendiri YWAM, organisasi yang saya ikuti beberapa waktu lalu. Dia menulis satu buku yang berjudul Buku yang Mengubahkan Bangsa-Bangsa. Satu buku yang mengubahkan bangsa-bangsa, dan dia maksud itu ini, Alkitab. Alkitab buku yang sangat mempengaruhi perubahan peradaban. Kita tidak punya banyak waktu untuk menceritakan hari ini, mungkin beberapa waktu ke depan kita ambil waktu sedikit untuk bicara tentang hal itu. Tapi buku yang mengubahkan bangsa-bangsa menyatakan bangsa Eropa itu pertama kali itu menjadi tertata dengan bagusnya, bersih, indah dan teratur, dan di situ melahirkan kebebasan sehingga banyak penemu. Waktu itu di zaman abad-abad itu tuh bermunculan dari Eropa, menemukan antara lain Thomas Alva Edison, menemukan bola lampu dan sebagainya. Itu adalah hasil dari diterapkannya Alkitab dalam budaya mereka, menggantikan semua budaya lama.
Itu ceritanya. Jadi Alkitab, buku yang mengubahkan, kata-kata di dalamnya adalah kata-kata yang diilhami, dinafasi oleh Roh Allah, yang kalau kita terima dengan kelembutan hati, Dia akan kerja mengubahkan kita, bukan hanya pribadi tapi komunitas dan bangsa. Kota kita, Situbondo juga menunggu bagaimana kita, orang-orang yang makan firman Tuhan, yang hidup oleh firman Tuhan, yang diubahkan oleh firman Tuhan, akan memberitakan firman yang sudah kita hidupi itu melalui keseharian kita. Kita menjadi firman yang mudah dibaca oleh orang melalui perubahan hidup kita, dan kota ini juga akan diubahkan. Itu yang kita doakan, yang sudah selalu kita doakan bersama, dan masih menunggu lebih banyak lagi saudara yang mau bergabung dengan punya hati yang semakin menangkap hati Tuhan. Kota ini ada di dalam agenda hatinya Tuhan, dan kita mau meresponi Dia. Sekian untuk hari ini, dan terima kasih sudah mendengarkan. Kita lanjutkan minggu-minggu ke depan dengan yang lebih menarik lagi.